Saudara-saudara, mari kita berdoa sebelum kita menerima firman Tuhan pagi hari ini. Kami dengan ucapan syukur kami pagi hari ini, kami datang ke hadirat Tuhan, kami datang menyembah-Mu di pagi yang indah ini, karena ketika kami ada di hadirat-Mu, maka kami mendapatkan kekuatan yang baru, kami selalu mendapatkan sukacita, kami selalu mendapatkan penghiburan. Sebab itu kami kerasan tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan. Karena hadirat-Mu itu menyegarkan hati kami. Sesuntuk apapun hati kami, segalau apapun pikiran kami. Tetapi ketika kami ada di hadirat-Mu, semuanya itu mencair. Dan kami alami sukacita di dalam Engkau, Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau menjamah kami semuanya dimanapun kami berada, biar firman yang hidup ini sungguh menjadi kekuatan dan penopang hidup kami. Terima kasih, dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya, selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua saudara, dan tidak lupa saya ucapkan selamat tahun baru. Walaupun sudah 12 hari kita menginjak di bulan Januari di tahun yang baru, tapi saya rasa masih 12 hari belum terlalu terlambat untuk menyampaikan selamat tahun baru. Saya berdoa supaya semua jemaat Tuhan banyak kekhawatiran mungkin di tahun yang baru ini, tetapi kita tetap hari demi hari kita melangkah bersama Tuhan, kita melangkah dengan kekuatan dari Tuhan. Maka saya tahu ada satu hari demi hari yang kita lewati, yang kita lalui, selalu ada mujizat, selalu ada kemenangan, selalu ada pembelaan Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu semuanya. Hari ini kita membaca di dalam 2 Raja-Raja 11 dan 2 Raja-Raja 12. Saya ingin membaca sedikit ayat saja di 2 Raja-Raja 11 dan 12. Ya. 2 Raja-Raja 11 ayat yang ke-21 berkata, Yoas berumur 7 tahun pada waktu ia menjadi raja. Bapak Ibu semuanya, kita berhenti dulu di ayat 21. Sebetulnya ayat ini ketika saya membaca, ketika saya dulu belum mengerti cerita tentang Yoas, saya membaca ini saya merasakan rada aneh. Karena jadi raja di usia 7 tahun. Ini bukan main-main. Anak 7 tahun tuh ngerti apa? Iya kan? Anak 7 tahun itu belum matang, belum dewasa sama sekali. Anak umur 7 tahun itu masih belum stabil, ya kadang dia bisa naik, kadang bisa turun, mut-mutan perasaannya, ya jadi berubah-berubah. Tapi ketika saya membaca ini, saya kagum betapa umur 7 tahun dia sudah diangkat menjadi raja. Ya. Tapi kalau saya lihat di 2 Raja-Raja 12 ayat yang kedua, di sana dikatakan begini, Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya. Luar biasa toh. Yang dewasa saja, yang sudah mengenal Tuhan, sudah mengerti tentang macam-macam. Kita lihat dari Raja Israel, beberapa banyak Raja Israel, akhirnya di pertengahan pemerintahannya, atau di 3/4 pemerintahannya, atau di akhir pemerintahannya, dia menghujat Tuhan, dia berbalik dari Tuhan, dia berubah setia dan sebagainya. Tetapi Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya. Jadi seumur hidupnya, termasuk di dalam kurun waktu hidupnya itu, seluruh umur hidupnya, ada beberapa puluh tahun yang dia menjadi raja, menjabat sebagai raja Israel. Itu otomatis termasuk waktu dia menjadi raja, itu dia sudah melakukan yang benar di mata Tuhan. Ya, Bapak Ibu semuanya, ini perlu kita perhatikan baik-baik.
Kadang-kadang kita aja yang sudah ngerti firman, kita saja yang sudah tua begini, kita saja yang sudah melayani dengan pengalaman-pengalaman yang seabrek. Kadang-kadang kita masih nyeleweng loh, nggak hidup benar loh di mata Tuhan. Iya kan? Kalau kita mau jujur, ya memang saya lihat ada banyak orang dan banyak hamba-hamba Tuhan juga yang sepanjang umur hidupnya saleh. Sepanjang umur hidupnya takut akan Tuhan. Dia selalu hidup benar, hidup kudus. Tetapi itu cuma sebagian kecil. Tetapi sebagian besar, banyak tahun-tahun dalam hidup seseorang itu yang terlewatkan dengan sia-sia. Ya, dia melanggar perintah Tuhan, dia melawan perintah Tuhan, dia tidak setia kepada Tuhan, dia berbalik daripada Tuhan. Nah, itu banyak yang terjadi seperti itu. Termasuk kita semua. Juga termasuk raja-raja Israel zaman dahulu. Ya. Kalau kita lihat kehidupan kita, Bapak Ibu semuanya, sebetulnya kita rindu untuk sepanjang umur hidup kita ini kita melakukan yang benar di mata Tuhan. Tetapi kenyataannya kita seringkali melihat kenyataannya bahwa seringkali kita jatuh dalam dosa. Ya. Seringkali kita nyeleweng dari kebenaran. Seringkali kita berbalik arah. Ya, di usia berapa banyak cerita-cerita, banyak pengalaman seperti itu. Dan jangan pernah berpikir bahwa ya sudah lalu lumrahlah orang yang hidup di dunia ini tidak seluruh umur hidupnya, sepanjang hidupnya dia setia terus sama Tuhan lah. Lumrahlah, normal lah kalau orang hidup di dunia ini ada beberapa tahun yang dia jauh dari Tuhan, ada beberapa tahun yang dia memberontak kepada Tuhan, ada beberapa tahun yang dia setengah hati kepada Tuhan, mengikut Tuhan tapi setengah hati, ada beberapa tahun yang dia lewatkan dengan tidak sepenuhnya taat. Itu normal lah, namanya manusia. Bapak Ibu, seringkali kita menganggap bahwa itu sesuatu yang normal, bahwa itu sesuatu yang lumrah, sesuatu yang manusiawi. Tetapi saya ingin sedikit pagi ini membuka hati saudara, membuka pikiran saudara, supaya kita ini di usia berapapun hari ini kita, tapi di depan kita masih ada tahun-tahun yang kita harus jalani, itu kita tidak punya prinsip yang seperti tadi. Lumrahlah, wajarlah orang laki itu, gitu ya. Wajarlah kalau hamba Tuhan masih muda. Saya menceritakan sedikit, Bapak Ibu, pengalaman saya mulai menjadi hamba Tuhan full time, full heart itu tahun 2000. Tahun ini memasuki tahun yang ke-22. Ketika baru kira-kira 3-4 tahun saya jadi hamba Tuhan, jadi pendeta full time, full heart di tahun 2003, 2004, ya. Dan sebetulnya sampai hari ini saya ini selalu menghadapi banyak godaan dalam hidup saya. Ini terus terang saya harus bilang, ya. Bukan saja ketika usia saya masih muda, tetapi saya terus terang di hadapan saudara pagi hari ini berbicara, sampai hari ini pun saya selalu menghadapi banyak godaan, ya. Dan ada teman-teman saya, karena dia teman ya, teman lama, teman mulai kecil, lalu dia bilang gini, James, kamu apa enggak pernah pingin sih? Kamu kan juga belum terlalu tua-tua banget. Waktu tahun-tahun 2000 berapa itu, Bapak Ibu semuanya masih muda. Kamu kan juga tergolong masih muda. Kamu masih oke lah, dia bilang gitu. Apa kamu enggak pingin
melakukan sedikit-sedikit. Lalu dia bilang gini, wajarlah, tidak semua hamba Tuhan itu kudus. Dia bilang begitu Bapak Ibu semuanya. Tidak semua hamba Tuhan itu suci. Memang kalau depan mimbar suci. Waduh, saya jengkel dengan kata-kata seperti itu. Karena saya tidak punya prinsip yang sama dengan teman saya itu Bapak Ibu semuanya. Dan dia bilang gini, mosok sih kamu tidak tergoda, mosok sih kamu tidak pernah nyeleweng gitu saudara. Saya tidak berkata apa-apa dengan pertanyaan yang sebetulnya tidak perlu dijawab. Tapi saya memang sengaja untuk saya tidak memberikan komentar apa-apa, karena saya merasa begini, kalau saya selama ini kuat menjalani hidup sebagai seorang hamba Tuhan, dari usia saya 30 tahun, dari usia saya masih muda sampai hari ini, dan saya sampai hari ini tadi saya bilang banyak godaan yang ingin menjatuhkan iman saya, banyak godaan yang membuat saya lupa Tuhan, dan macam-macam. Saya tahu itu bukan kekuatan dari saya, bukan kekuatan secara manusia, tapi sungguh-sungguh karena ada banyak orang yang, apalagi sekarang, saya punya pendoa-pendoa syafaat yang selalu berdoa untuk saya. Saya punya orang tua yang selalu berdoa untuk saya. Saya punya istri yang selalu menopang saya dalam pelayanan, dalam doa. Sehingga oleh anugerah Tuhan, saya bisa kuat, saya bisa tetap berdiri. Walaupun kadang banyak tekanan, banyak hambatan, dan banyak terpaan, dan macam-macam. Tapi saya bersyukur itu bukan kekuatan saya, tapi semata-mata kekuatan dari itu anugerah Tuhan yang membuat saya tetap bertahan, Bapak Ibu semuanya. Tetapi ayat ini sebetulnya belum selesai. Di sana dikatakan Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya selama Imam Yoyada mengajar dia. Ini yang kalimat kedua ini ada beberapa arti di situ. Ya. Selama Imam Yoyada mengajar dia. Semoga Bapak Ibu kita ngerti bahwa sebetulnya kita ini kalau hidup sendiri kita nggak bisa kuat. Kalau kita hidup seorang diri tanpa mau terkait dengan siapapun, terhubung dengan siapapun, sebetulnya kita ini rentan, ya. Walaupun nggak usah ngomong jemaat, ngomong kami aja yang hamba Tuhan ini, ya. Kalau kami tidak mengkaitkan diri, menghubungkan diri dengan orang-orang yang ada di sekitar kami, orang-orang yang lebih senior, orang-orang yang bisa memberikan nasihat, bisa memberikan masukan, bisa dan itu memberi support, maka kami tidak pernah akan bisa kuat. Itu terus terang, ya, saudara semuanya. Dan kita tahu Yoas ini melakukan yang benar di mata Tuhan selama Imam Yoyada mengajar dia. Jadi artinya gini, setiap kita ini butuh pendamping secara rohani. Saya bersyukur kalau saya sekarang menjadi seorang hamba Tuhan, dan sekarang dunia gereja ini, dunia rohani ini bertambah maju, bertambah marak, dan bertambah lengkap gitu ya pengajarannya. Jadi artinya gini, sekarang orang Kristen untuk bertumbuh dengan didampingi oleh seseorang, pembimbing, pembina, dimentor oleh seorang hamba Tuhan, itu sangat berguna. Dan saat ini memang seperti itu. Kita tidak bertumbuh sendiri. Saya membayangkan dan membandingkan saya dengan kehidupan saya waktu beberapa puluh tahun lalu, ketika di tahun-tahun 70-an, 80-an, dunia gereja belum semarak seperti sekarang. Dulu itu orang nikah aja, orang mau menikah, nggak ada pranikah. Nggak ada bimbingan ini, bimbingan itu. Pokoknya mau nikah ya daftar, kasih tahu pendetanya, gembalanya, Pak, saya tanggal ini mau nikah, ya wis. Ya udah gitu aja. Pas hari H, ya datang. Ya, dalam kebaktian pemberkatan, wah, yus gitu aja diberkati, selesai. Tapi kan sekarang orang mau nikah aja
Wah, sudah 1 tahun yang lalunya sudah mulai di mentor oleh senior-seniornya, oleh ketua-ketua komselnya, oleh gembalanya. Ada yang 1 tahun, ada yang 6 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 2 bulan. Intinya zaman ini kita bersyukur, kita bisa bertumbuh. Tapi dengar, saat ini kita bisa bertumbuh karena apa? Karena kita disediakan fasilitas-fasilitas pembimbingan, pembinaan, ya, pendampingan yang sangat bagus, ya, sehingga kita mau jatuh ada yang angkat, kita mau keplecok ada yang menopang secara rohani, kan begitu. Nah, saya berdasarkan ayat ini saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, ya, kita seharusnya menjadi orang Kristen yang selalu siap, terbuka dengan orang-orang yang care dengan kita, orang-orang yang membina rohani kita, orang-orang yang mementorin kita, ya, membimbing kita secara rohani. Sebetulnya kita harus bersyukur untuk itu. Karena apa? Karena kita ini, saya tadi berkata bahwa kekuatan kita manusia ini tanpa seseorang yang lain kita jatuh-jatuh sendiri. Ya, kalau bisa bangun. Saya ini anggapan saya, pengalaman saya gitu dulu. Waktu saya masih remaja, ya, jatuh-jatuh sendiri. Ya, habis gitu nangis-nangis sendiri karena menyesal di hadapan Tuhan. Habis gitu dapat godaan lagi, jatuh lagi. Ya, golong-komeng lagi, ini pelan-pelan naik lagi, terantanan gitu, kayak orang anak bayi baru belajar jalan gitu. Seperti itu, ya. Jadi artinya gini, setiap kita, berapapun usia kita, jangan alergi ketika ada seorang yang ingin mendampingi kita, ingin mementorin kita, ingin memantau kita. Jangan jadi orang Kristen yang independen. Independen itu artinya nggak mau diurusin. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita jadi orang Kristen yang mau didampingi, mau dimentorin, mau dibina, mau dibimbing, kita pasti harus selalu dipantau kan oleh mereka, bagaimana kemajuan rohani kita, bagaimana kemunduran kita. Kita pasti seringkali harus siap menerima banyak nasihat, teguran, kadang-kadang kita nih keras kepala. Teguran itu teguran yang keras supaya kita sadar, karena teguran yang lembut itu sudah tidak mempan lagi mungkin, ya. Tapi kita tidak boleh jadi orang Kristen yang independen. Banyak orang Kristen di kota besar yang independen, artinya tidak mau diurusin orang. Ditanyain, kamu kenapa minggu kemarin kok tidak ke gereja? Wah, itu aja tidak mau dia. Gua mau ke gereja, mau tidak ke gereja, lu urusan apa dengan gua? Kadang-kadang kita seperti itu, ya. Kadang-kadang kita, kenapa? Aku mau ke rumahmu ya, aku mau doain kamu. Oh, jangan wes. Kita tutup pintu rumah kita. Kita tidak kepingin ada orang-orang tuh tahu tentang keluarga kita. Kita terlalu menutup diri. Tapi ingin saya katakan, kita butuh orang-orang itu. Tapi kita tahu kan, kita bisa lihat orang ini tulus hati atau enggak. Ya, kadang-kadang kita menerima tawaran, kadang ini ada maksudnya, ada udang di balik batu, ya kan? Tidak tulus itu pasti kita merasa. Kalau memang orang-orang yang mau seperti itu kepada kita dengan tidak ketulusan hati, tidak tulus hatinya, dia punya maksud-maksud tertentu, dia punya keinginan-keinginan apa, ya kalau kita mungkin menolak itu sih nggak salah, ya. Tapi di lain hal, ketika kita menerima, kita ada di sebuah gereja, kita ada di sebuah persekutuan doa, kita ada di satu komunitas, kita ada di satu ministry, satu pelayanan, di mana orang itu ada satu orang, 2 orang pembina rohani kita, atau gembala kita, atau senior kita yang ingin memberikan pembimbingan, pembinaan rohani. Kita harus bersyukur untuk itu, karena tanpa mereka kita tidak bisa apa-apa.
Tuhan pakai mereka-mereka untuk membuat kita kuat. Lihat sekali lagi, Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya selama Imam Yoyada mengajar dia. Artinya kalau nggak ada ajaran-ajaran dari Imam Yoyada, itu lain cerita lagi. Tapi bersyukur karena Imam Yoyada ini ada di samping, dalam tanda kutip, Yoas sepanjang umur hidupnya itu aktif terus gitu ya. Aktif untuk membimbing, untuk membina terus. Cuman saya ingin sampaikan melalui firman Tuhan pagi hari ini, jangan jadi orang Kristen yang independen. Tadi saya bilang kan, independen itu kan mau bebas, nggak mau merdeka. Dan banyak tuh orang-orang Kristen di Surabaya, di kota-kota besar, dia mau pergi ke gereja-gereja besar yang tidak terdeteksi. Kalau di gereja yang pertengahan, tidak terlalu besar, atau gereja yang agak kecil, kan kelihatan kehadirannya, kelihatan ini itunya. Tapi kalau di gereja yang besar, ribuan orang, kita tidak tahu kan. Kita datang, tidak datang, ya tidak ada orang ngurus. Kita datang, duduk mana, ya ada orang lihat. Jadi kita merasa aman, kita merasa nyaman di situ. Itu artinya independen. Setiap kita butuh orang lain. Kita butuh sentuhan orang lain yang lebih rohani, yang lebih senior. Ya, kita butuh doa-doa mereka. Kita butuh teguran-teguran mereka. Kita butuh nasihat-nasihat mereka. Jangan jadi orang Kristen yang marah ketika engkau ditegur. Jangan jadi orang Kristen yang marah ketika engkau dinasehati. Bayangkan gini, kalau kita nggak ada orang yang mau negur kita, nggak ada orang yang menasehati kita, bagaimana nasib hidup kita? Saya tadi katakan, tanpa orang lain, tanpa keterlibatan orang lain, tanpa keterhubungan orang lain dengan kita, maka kita ini akan rawan, ya, kita rentan, ya, kita ini mudah jatuh, kita akan mudah terpelecok. Sebab itu kita bersyukur kalau ada orang yang masih kadang tegur kita, kadang tegurnya itu bukan dengan halus, kadang dengan kasar, tapi ingat, dia tulus hati melakukan, dia melakukan itu tanpa tujuan-tujuan tertentu, karena dia tulus hati. Cuman satu pingin, rohani kita tumbuh, kita menjadi orang yang benar di mata Tuhan, kita menjadi orang yang tidak sembarangan, kita tetap menjadi orang yang berharga dan layak di hadapan Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, biar firman Tuhan pagi hari ini memberikan tahu kepada kita betapa berharganya seseorang tuh yang dengan tulus hati mau menolong kita dalam pertumbuhan rohani kita, mau menjaga kita. Dapat apa sih, saudara? Kalau saya segala jadi gembala begini, kalau saya mengingatkan ini, mengingatkan itu, menegur ini, menegur itu, menasihat ini, dapat apa sih Bapak Ibu? Kalau orang tuh nggak marah aja, ya dapatnya apa? Dapatnya ya terima kasih. Ya Pak James, terima kasih. Ya pasti itulah. Tapi itu karena orang kalau nggak independen. Kalau orang independen, dapatnya apa? Dapatnya digunem. Ngopo sih bener tengok akan cangkem gitu kan. Banyak macam-macam Bapak Ibu semuanya. Menganggur, ngurusi urusan anakmu dewe kan gitu. Kadang-kadang dipikir-pikir kita ini melakukan seperti itu ndak ada untungnya. Kalau secara materi kita ndak dapat apa-apa. Ya, tapi kita tahu kita lakukan semua karena Tuhan cuman. Ya, kita lakukan, kita mencintai orang-orang yang kita tegur, orang-orang kita nasihati karena kita mencintai Tuhan dan kita mencintai jemaatnya, mencintai domba-domba Tuhan. Itu saja. Mau dapat ini, mau dapat itu, terserah. Itu semua, itu urusannya Tuhan. Tuhan mau balas atau mau apa, yang penting kita melakukan bagian kita dengan sukacita. Dan saya percaya Tante Erna sudah melakukan yang terbaik untuk itu. Walau sejak masa mudanya dia banyak menegur orang, dia banyak menasihati orang, dia banyak menubuati orang, dia banyak mendoakan orang, dan memerintahkan ini dan itu dengan urapan Roh Kudus. Saya sangat salut, saya sangat hormat dengan
hamba-hamba Tuhan seperti Tante Erna. Di masa tuanya ini pun kadang dia juga masih menegur, menasehati, hargai. Itu emas teguran itu bagi saya. Sekali lagi, tanpa teguran, tanpa nasihat, kita nggak jadi orang seperti hari ini. Sebab itu kita bersyukur Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan. Pagi yang baru, pagi yang segar, tubuh kami pun segar, dan jiwa roh kami terutama lebih segar lagi dari udara yang sejuk dan segar ini. Kami bersyukur Tuhan, karena kuasa darah-Mu tetap menjaga hidup kami menjadi benteng yang kokoh dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami tidak mau jadi orang Kristen yang independen, orang Kristen yang tidak mau diurusi, orang Kristen yang mau hidup seorang diri. Biar itu tidak ada dalam hidup kita, hidup kami semuanya, tetapi kami menghargai setiap niat baik orang dengan hatinya tulus untuk menasehati, menegur, menolong, menuntun, membimbing, mendoakan. Oh Bapa, Tuhan memberkati orang-orang itu. Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan yang selalu menjagai kami dengan setia, dengan kasih sayang. Walaupun kasih sayang itu bukan harus dinyatakan dengan kata-kata yang manis, tapi kadang-kadang kita harus tahu Tuhan, kami tahu bahwa kasih sayang itu kadang-kadang kata-kata yang keras, kata-kata yang mendidik, kata-kata yang membuat hati kami tersentak. Tapi itu bentuk kasih sayang yang kami tidak bisa lupakan. Itu kami hargai dan kami menghormati setiap orang-orang yang seperti itu. Tuhan menyertai kami semua, jemaat-Mu pagi ini di gereja, bahkan ada di rumah-rumah masing-masing. Tuhan menyertai, memberkati, melindungi, dan hari ini hari yang penuh dengan mujizat. Hari ini adalah hari yang penuh dengan kemenangan, ada pembelaan-pembelaan Tuhan yang kami akan alami. Jemaat Tuhan, di dalam nama Yesus, aku melimpahkan berkat Tuhan atasmu, dan di dalam nama Yesus kami minta semuanya ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Amin.